Sekarang gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak suatu benda dengan lintasan parabola atau lengkung, bukan lintasan lurus. Misal ya. Nah, aku ini seorang anak, dia menendang bola. Ini kan tanah. Nah, dia menendang bola ke arah sini. Nah, ini yang dinamakan gerak parabola berupa gerak lengkung. Ini kan lengkung, bukan lintasan lurus. Nah, ada lagi ini gerak parabola yang disebut gerak parabola simetris. Kalau gerak parabola bukan simetris, misalkan ini aku punya ini sebuah pesawat, sebuah pesawat, dia melepaskan bom misalkan di sini. Nah, dia melemparkannya ke sini. Ke tanah. Nah, kan lintasannya kan lengkung. Nah, ini yang dinamakan gerak parabola yang bukan simetris. Nah, sekarang kita akan bahas tentang gerak parabola. Bisa diamati kan, gerak parabola bergerak pada dua sumbu kan. Misalkan yang ini, dua sumbu. Ini sumbu Y dan ini sumbu X. Ini sumbu Y dan ini sumbu X. Nah, gerak parabola itu kan bergerak dengan dua sumbu, beda dengan gerak lurus, yaitu gerak dengan satu sumbu, gerak sumbu X saja. Nah, ini kan misalkan di titik ini. Nah, di sini dia kan bergerak ke arah sumbu X yang ini. Ini X. Nah, ini, dan di sini ini Y. Nah, X ini Y, ini X, ini Y. Nah, dia bergerak ke arah dua sumbu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang vektor. Vektor kecepatan awal. Vektor kecepatan awal. Nah, misalkan ini. Misalkan ini sumbu X, sumbu Y, dan di sini sumbu X. Di sini sumbu X. Ini X, ini Y. Nah, geraknya seperti ini kan, gerak parabola. Nah, misalkan bola ditendang kan. Nah, jadi dia memiliki kecepatan awal di sini. Ini kecepatan awalnya. Misalkan ini V0 kecepatan awal, V0 nya, dan di sini ini sudut elevasinya. Nah, di sini kan kita tahu kan V0 nya kan ini ke arah sini kan,
di titik ini, misalkan di titik ini. Nah, dia di sini kan V0Y kan, dan di sini V0x. Ini sudut elevasi alfa, sudut elevasi. Nah, bola ditendang. Nah, di sini gravitasi misalkan. Nah, jadi gerak parabola itu kan gerak yang gesekan bendanya diabaikan misalkan. Jadi gravitasinya, maka percepatannya jika simetris itu kan lintasannya penuh kan, seperti ini kan. Jika simetris lintasannya penuh, maka dapat disimpulkan V0x itu kan sama dengan V0 cos. Kan di sini kan miring. Ini kan ke arah sini, V0 cos samping miring. Cos kan di sini, V0 nya ini cos alfa. Kalau V0y ke arah sini, ini kan depan miring kan. Kalau depan miring, V0 sin alfa. Nah, ini untuk lintasannya simetris. Lintasan simetris. Sekarang lintasannya tidak simetris. Nah, misalkan ini aku punya ketinggian, misalkan benda dengan ketinggian sekian, dan di sini ke sumbu x nya. Misalkan ini pesawat lagi ya, dia mau ngebom ke bawah dengan lintasan setengah parabola kan, setengah penuh atau tidak simetris. Di sini kan jatuhnya, misalkan di sini jatuhnya. Nah, di sini ketinggiannya h. Nah, di sini misalkan ini sumbu x, sumbu y nya, ini sumbu x nya, ini sumbu x nya. Ini x, ini sumbu y. Nah, di sini dia memiliki kecepatan V0 awal. Ke sini. V0x misalkan. V0x. Nah, jadi ini misalkan VP, kecepatan pesawat, VP, kecepatan pesawat. Jadi jika pesawat diam, maka benda langsung jatuh kan. Kalau misalkan pesawatnya diam, benda kan langsung jatuh ke sini kan, kalau pesawatnya diam. Tapi jika pesawatnya bergerak, maka kecepatan ke arah sumbu x aja kan. Ini kan nilainya positif kan, ke arah sumbu x. Nah, jadi di titik ini dia memiliki V0x itu kan sama dengan P pesawat kan, iya kan, P pesawat kan, V0x nya, dan V0y itu sama dengan 0. V0y itu sama dengan 0. Itu nilainya positif. Ini kan untuk nilainya positif karena tidak berlawanan, bidang kartesiusnya kan ke arah sini positifnya. Sekarang kalau misalkan untuk nilainya yang negatif, misalkan benda ini
misalkan ini, jika negatif, misalkan ini, misalkan benda dari sini ya, benda dari sini. Nah, aku menggambarkan bidang kartesiusnya. Ini Y dan ini X. Ini Y, ini X. Nah, dan benda kan bergerak ke arah sini kan, jatuh kan ke arah sini kan. Nah, di sini dia memiliki sudut, di sini sudutnya. Misalkan ini arahnya ini, V0, misalkan ini V0 nya ini. Nah, sudutnya ini di antara warna merah dan biru ini memiliki sudut, misalkan sudutnya di sini alfa, antara merah dan biru ini ke arah biru yang ini V0. Nah, kan benda kan pasti ke sini kan, ini kan arahnya ke sini kan. Nah, ini jarak antara ini kan V0Y kan. Kalau ke sini, ke arah ini, ke sini, ini kan V0X nya di sini misalkan. Nah, V0X. Jadi kesimpulannya V0Y nya kan negatif dan V0X nya positif. Ini kan ke bawah di bidang kartesiusnya. Jadi begini, V0X itu kan V0 cos alpha, sedangkan V0Y itu kan min V0 sin alpha, ya kan, karena V0Y nya itu negatif dan V0X nya selalu ke arah positif, ke kanan. Nah, seperti ini untuk yang negatif. Sekarang ini kan tadi vektor kecepatan awal kan, vektor kecepatan kan. Sekarang untuk posisi vektor posisi. Misalkan aku gambar parabola simetris. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu X, maaf, ini sumbu X. Nah, X ini Y. Nah, bola ditendang kan, dia bentuk lingkaran seperti ini. Nah, di titik ini. Nah, misalkan aku memiliki bola tadi memiliki titik di sini. Ini titik A. Ini titik B, misalkan B. Ini C. Ini D. Ini E. Ini E. Nah, gravitasinya ini V0, misalkan ini V0 nya. Ini V0. Nah, di sini gravitasi. Nah, jadi jika benda di posisi B, misalkan di posisi B, kan dia ke sini kan, garisnya akan seperti ini kan. Seperti ini kan. Dan kalau di posisi C, dia seperti ini kan. Di posisi D itu sama gini.
posisi E seperti ini. Nah, dari situ untuk V Y tinggi Y B tinggi B, ini kan di sini kan tinggi B nya. Ini V Y B kan, YB kan. Nah, YB itu kan sama dengan tingginya kan sama dengan ini kan sama dengan YD kan. Untuk tingginya di sini sama dengan di sini. Ini sama. Nah, jadi misalkan Y itu kan geraknya ini kan gerak GLBB karena dipengaruhi oleh gravitasi. Yang ini untuk yang gerak posisi Y. Sedangkan di X, sumbu X itu geraknya kan gerak lurus. Jadi gerak lurus beraturan. Kalau yang untuk posisi Y, dia itu gerak lurus berubah beraturan karena dipengaruhi oleh gravitasi. Bisa diperlambat juga dipercepat kan, karena gravitasi. Nah, vektornya misalkan di titik D kan, di titik D kan ke sini kan. Nah, vektornya ini kan R kan, ini kan R, ini kan R, dan ini panjangnya antara ini XD kan, dan ini YB atau YD sama YB kan tingginya sama, misalkan sama, aku buat sama. Nah, jadi gini, RD kuadrat itu kan sama dengan XD kuadrat ditambah YD kuadrat kan. YD kuadrat kan. Maka di sini R vektor itu sama dengan XI plus YJ kan, vektor I J K. Kalau untuk dua posisi dua arah itu kan I dan J. Kalau untuk tiga arah, tiga benda, tiga arah itu kan K plus K. Nah, jadi X posisi X nya itu V0X kalikan T untuk posisi X. Sedangkan posisi Y sama dengan V0Y kalikan T min setengah GT kuadrat. Nah, ini di posisi X ini konstan, sedangkan ini berlaku di AC karena perlambatan. Misalkan di AC kan, di AC dia mengalami perlambatan antara A di titik A ini dan ke titik C ini. Dia mengalami perlambatan karena perlambatan. Sedangkan di titik C dan E, C ke E itu mengalami percepatan. Kenapa? Karena dia searah dengan gravitasi. Percepatan searah dengan gravitasi. Nah, ini untuk gerak lurus, ini untuk gerak parabola. Nah, nanti untuk CE, ini untuk CE nanti jadi begini. Y sama dengan V0Y kali T plus setengah GT kuadrat. Ini untuk vektor posisi. Sekarang vektor kecepatan.
Nah, kalau vektor kecepatan, aku gambar dulu gerak parabolanya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, ini dia bergerak ke sini. Nah, ini sudut elevasinya alfa misalkan. Dan ini titik A, di sini A, di sini B, di sini C, di sini D, di sini E. Nah, di sini ini misalkan ini kan titik B kan, dan ini sumbu X dan sumbu Y. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, di sini kan geraknya benda kan ke sini kan, setiap benda kan gerak ke sini kan. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, ini kan VBY kan, dan ini VBX, VBX. Nah, VBX sekarang ke arah sumbu X, dan ini ke arah sumbu Y, VBY. Maka VBX itu kan sama dengan VAX kan, V yang di sini kan, VAX kan. Nah, PBY itu kan sama dengan VAY kali T min GT. Nah, jika ini kan V0 kan, VAY kan V0 kan menyinggung lintasan. Setiap V itu kan menyinggung lintasan. Titik C itu titik puncak. Titik C ini kan titik puncak. Maka kecepatannya tidak sama, Y-nya 0, kecepatan untuk Y-nya kan 0. Tapi untuk kecepatan di titik X-nya, kecepatannya itu tidak 0 untuk Y-nya itu 0, tapi untuk X-nya tidak 0 kecepatan. Jadi gerak parabola di titik puncak itu apakah kecepatannya sama dengan 0? Tidak, karena untuk posisi X dia memiliki kecepatan di X, Vx. Jadi kesimpulannya parabola kecepatannya tidak 0 di titik puncak. Ini kan B dan D kan sama kan ketinggiannya. Titik B dan titik D kan sama kan ketinggiannya, maka kelajuannya juga sama besar. Nah, jadi begini. Jadi ini aku turunin ke sini kan, VTX itu kan sama dengan V0X kan, dan VTY itu kan sama dengan V0Y T min GT kan. Nah, di sini aku buat kotak ini, aku kurung. Nah, di sini ini untuk mencari vektor kecepatan di sembarang titik. Vektor kecepatan di sembarang titik. Nah, tapi ada untuk kelajuan V harga mutlak itu kan sama dengan akar dari VTX kuadrat plus VTY kuadrat. Untuk arah kecepatannya kan arah kecepatan kan sin per cos kan arahnya ke sini kan.
karena miring kan ke sini kan, ini kan tanda panah merah ini kan. Nah ini kan VY, ini VX saja, VX. Jadi arah kecepatannya itu kan sama dengan arahnya, itu kan arah kecepatan itu sama dengan tan alfa sama dengan VTY per VTX. Nah jadi arah kecepatannya VTY per VTX, ini untuk arah kecepatannya. Sekarang vektor percepatan. Vektor percepatan. Nah misal aku punya ini tetap sama gerak parabola, nah di sini titik A kan awal, jadi ini boleh ditendang di sini, ini titik akhir. Misalkan ini titik E, ini titik C, ini titik B, ini titik D. Nah dan di sini V0 kan, ini V0 misal V0. Nah gravitasi tetap gravitasi. Nah jadi vektor percepatan gravitasi ini, vektor percepatan gravitasi itu memiliki nilai dan arah yang tetap. Vektor yang percepatan gravitasi memiliki nilai dan arah yang tetap. Vektor percepatan gravitasi memiliki nilai dan arah yang tetap. Nah jadi gravitasi itu berpengaruh di sumbu Y, di sumbu X tidak berpengaruh, maka kecepatan sumbu X kecepatannya konstan, maka geraknya disebut gerak GLB, dan di sumbu Y itu geraknya gerak GLBB karena dia berpengaruh dengan gravitasi. Nah, dan VAY itu kan sama dengan V0Y sama dengan V0 sin alfa kan. Dan VBY, untuk VBY ini itu kan sama dengan VAY min G waktu TB, G T waktu B di B. VCY di sini C yang ini itu kan tadi kan kecepatannya kan 0 untuk Y, untuk sumbu Y, tapi untuk X tidak 0. Jadi apakah salah kalau kecepatan di titik puncak gerak parabola adalah 0? Itu tidak benar. Nah jadi gini, atau gini misalkan VCY itu kan sama dengan VAY min GTC kan. VCY sama dengan VAY min GTC. Nah dan VDY itu sama dengan VAY min GTD. Nah di titik A sampai titik C, titik A ini sampai titik C ini, titik A ini dan titik C ini percepatannya diperlambat. A C itu diperlambat.
diperlambat. Dan di sini apakah waktu D dan C itu besar mana? Besar D kan, karena dia menempuh lintasan yang lebih panjang. TD itu lebih besar sama dengan TC. Jadi VDY itu kan karena dia lebih besar, dia kan pasti negatif kan, dikuranginya nanti kan negatif, jadi vektornya ke bawah. Jadi gini, misalkan ini A, ini GTB, dia positif, misalkan ini nanti positif hasilnya. PJY, PDY, min GTY kan ini lebih besar kan daripada VAY kan, jadi nanti hasilnya kan negatif. Jadi ini hasilnya negatif, VD nya negatif, karena TD itu lebih besar daripada TC dan TB.